Assalamualaikum Pak, saya Diana dari SMA 7 dan ini kawan saya juga Yolanda dari SMA 7. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak tentang pelaku ekonomi. Sebelumnya maaf Pak, Bapak dengan Bapak siapa namanya? Bapak Marhalim di Hang Tuah. Ya, Pak. Sejak kapan Bapak berjualan bakso di Hang Tuah ini Pak? Sebenarnya Bapak selama ini di proyek. Ceritanya di proyek. Jadi semenjak masa Covid, peralihan ekonomi itu memang harus bisa-bisa. Jadi sekitar 3 tahun belakangan inilah saya mulai usaha jualan bakso ikan di Hang Tuah itu, Pak. Kira-kira keuntungan Bapak dari berjualan bakso ini apa ya Pak? Berapa besar gitu per bulannya? Kalau untuk awal-awal Covid ya, ekonomi negara kita termasuk yang memang agak sakit waktu itu, ya syukur-syukur bisa untuk nutupi kebutuhan hidup anak-anak sekolah juga. Alhamdulillah berjalan waktu, udah bisa lah untuk ditekuni, benar-benar ditekuni lah memang berjualan ini. Jadi ekonomi itu memang betul-betul kalau jualan ini alhamdulillah lumayan, yang penting kita tekuni betul-betul lah. Kalau untuk omsetnya ya sedikit banyak, satu hari itu bisa 600-700 lah, 600 per harinya. Jadi bisa dikalikan sebulannya, mungkin dalam 1 bulan ada libur 1-2 hari itu biasa gitu. Insyaallah segitulah. Selain bakso, apakah Bapak menjual makanan lain? Oh, untuk makanan-makanan lain ya. Ya sebenarnya fokusnya pada bakso aja. Karena memang kalau makanan campur-campur itu sebenarnya jadi nggak fokus kita. Jadi mungkin kalau bakso kita tambah dengan minuman-minuman aja yang ada di sini, bisa dilihat. Untuk anak-anak sekolah juga kadang-kadang lewat sini bisa jajan-jajan air, minum, insyaallah itu aja. Yang penting fokusnya ke bakso lah memang. Ini ada pertanyaan satu lagi Pak dari kawan saya. Silakan. Saya mau nanya Pak, bagaimana cara membuat bakso tersebut? Oke. Kalau untuk proses pembuatan, Bapak pertama memang lihat YouTube aja. Kan banyak tuh di YouTube. Sebelum pas masa Covid itu, kita berusaha untuk memang Bapak sebenarnya basicnya sebenarnya proyek ini kontraktor lah, subkontraktor. Jadi ke bakso ini memang jauh betul, banting setir. Jadi kita usahakan lihat video. Alhamdulillah pagi-pagi ba'da subuh, setelah subuh Bapak harus ke pasar tuh, ke pasar pilih ikan. Setelah pilih ikan pergi ke penggilingan ini kita siang ikan di situ, kita proses lah mulai. Jadi penggilingan ini memang khusus ada di pasar Bintan Center tuh, penggilingan bakso. Jadi kita memang giling situ sampai jadi adonan, kita bawa pulang. Setelah dibawa pulang kita bikin pentol-pentolnya, kita bulat-bulatnya. Setelah kita buat pentol, ya kita persiapkan lah untuk tetap bumbu-bumbu kuah segala macam, ya gitu aja lah. Hari-hari, setiap hari kita harus fokus gitu. Jadi betul-betul dari pagi itu jualannya, prosesnya. Maaf Pak, terima kasih ya Pak hasil wawancaranya. Apa boleh kami mencicipi apa yang Bapak buat? Boleh, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkenan ya kan. Kalau biasanya kalau pedagang atau apalagi yang jenis-jenisnya bakso, kalau orang belum pernah cicipi, dia dah cicipi itu alhamdulillah ada hebat itu. Satu syarat, dia bisa sukses. Kalau orang datang lagi berarti cocok sama orang itu. Tapi kalau orang itu nggak datang lagi berarti ada masalah dengan jualannya. Jadi bagaimana kita usahakan, harusnya gimana orang bisa datang lagi ke tempat kita gitu. Nggak sekali 2 kali aja kan.
Kalau orang sekali udah ngerasa, orang datang lagi berarti udah lumayan lah gitu ya kan. Nah, jadi kalau nggak datang lagi, ini ada masalah dengan jualanmu gitu. Usahakan gitu aja kalau untuk tetap berjualan. Nah, Terima kasih ya Pak hasil wawancaranya. oke, harus belajar gini terus ya. Ya, sama. Terima kasih ya, Pak. Yuk, sama. Mana rekam teman? Ini kejar susunya. Iya. Kamu sana tuh yuk, konsumsinya juga. Ini bakso murah meriah aja. 5.000 udah sama air. Nah, kalau cocok kalian datang lagi. Ya, kayaknya muka-muka baru semua nih ya. Pernah nggak sih nih? Saya pernah Pak. Oh, pernah. Oh, dia pernah. Iya. Coba dulu lah yang belum pernah ya kan. Nah, ini yang paling Bukunya ya.